Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Hidayah dengan NIM 2017101038. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tahrij hadis. Baik, untuk topik pembahasan tentang tahrij hadis, saya akan membahas tentang yang pertama ada definisi tahrij hadis, yang kedua ada latar belakang munculnya ilmu tahrij hadis, kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat tahrij hadis. Yang keempat, kitab-kitab yang diperlukan dalam mentahrij hadis. Lalu di sini juga saya akan membahas tentang metode tahrij hadis. Saya akan membahas 5 metode tahrij hadis. Untuk yang pertama yaitu tahrij hadis melalui lafaz pertama matan hadis. Yang kedua, melalui kata-kata dalam matan hadis. Yang ketiga, melalui perawi hadis pertama. Dan yang keempat, tahrij berdasarkan tema hadis. Kemudian yang terakhir, tahrij hadis berdasarkan status hadis. Kemudian, saya akan membahas contoh tahrij hadis dan cara tahrij hadis dengan metode digital. Lalu yang terakhir, ada kitab-kitab tahrij al-hadis. Materi yang pertama yaitu tentang definisi tahrij hadis. Tahrij menurut lughat atau bahasa berasal dari kata khoroja yang berarti jelas atau tampak. Kemudian, tahrij juga secara bahasa dapat diartikan sebagai istinbat atau mengeluarkan, tadrib atau memperdalam, dan taujih atau menampakkan. Jadi, tahrij hadis adalah usaha untuk menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli. Dari sana akan bisa diketahui kualitas suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Lalu, latar belakang munculnya ilmu tahrij hadis. Kegiatan mentahrij hadis muncul seiring dengan berkembangnya karya-karya ulama di bidang fikih, tafsir, dan sejarah, di mana para ulama tersebut terkadang tidak menyebutkan sumber dari hadis-hadis yang mereka nukilkan. Hal inilah yang mendorong para ahli hadis melakukan tahrij terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam karya-karya ulama tersebut. Mereka menjelaskan dan menunjukkan sumber asli dari hadis-hadis tersebut, menjelaskan metodenya, dan menjelaskan kualitas hadis-hadis tersebut sesuai dengan statusnya. Dari kegiatan tersebut lahirlah kitab-kitab tahrij. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat tahrij hadis. Yang pertama yaitu tujuan tahrij hadis. Tujuan dari tahrij hadis sendiri secara garis besar adalah untuk menunjukkan sumber-sumber hadis dan menerangkan diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Namun masih banyak tujuan lain dari tahrij hadis. Di antaranya yaitu mengetahui asal-usul riwayat suatu hadis, kemudian mengetahui jumlah sanad hadis, lalu mengetahui jumlah perawi yang terlibat, mengetahui ada tidaknya syadid atau mutobi pada sanad hadis, lalu mengetahui kualitas sanad suatu hadis, yang terakhir mengetahui kualitas atau pangkat dari suatu hadis, apakah sahih atau dhaif. Kemudian manfaat tahrij hadis. Manfaat dari tahrij secara garis besar adalah terkumpulnya berbagai macam sanad suatu hadis dan mengumpulkan berbagai macam redaksi matan hadis. Tetapi selain itu ada juga beberapa manfaat lain dari tahrij hadis. Di antaranya yaitu mengetahui sumber-sumber hadis dan ulama yang meriwayatkannya, memperjelas keadaan sanad suatu hadis, memperjelas hukum suatu hadis dengan banyaknya periwayatan yang diperoleh, lalu memperjelas identitas perawi yang disamarkan identitasnya melalui perbandingan dari beberapa periwayatan hadis, lalu dapat menghilangkan pencampuran periwayatan, yang terakhir dapat membedakan hadis yang diriwayatkan secara lafzi dan maknawi. Kemudian ada kitab-kitab yang diperlukan untuk mentahrij hadis. Ini adalah kitab-kitab yang diperlukan dalam mentahrij hadis. Selain kitab-kitab ini juga diperlukan kitab-kitab mu'jam atau kamus, baik kamus sanad hadis atau kamus matan hadis.
Selanjutnya yaitu metode tahrij. Yang pertama yaitu melalui lafaz pertama matan hadis. Di sini metode yang digunakan adalah menggunakan lafaz pertama pada suatu matan hadis yang kemudian kita gunakan untuk mentahrij hadis. Kemudian yang kedua melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini menggunakan kata-kata baik yang berada di tengah maupun di akhir yang kemudian digunakan untuk mentahrij hadis juga. Jika metode yang pertama itu harus menggunakan lafaz pertama, metode yang kedua ini bisa menggunakan kata-kata yang berada di tengah maupun di akhir atau dimanapun, ini bisa menggunakan metode ini. Kemudian, tahrij dengan metode melalui perawi hadis pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis. Para penyusun kitab-kitab tahrij dengan menggunakan metode ini mencantumkan hadis-hadisnya sesuai dengan nama perawi pertamanya. Kitab yang menggunakan metode ini adalah Musnad Imam Hambal, karya Imam Ahmad bin Hambal. Metode yang keempat yaitu tahrij berdasarkan tema hadis. Tahrij dengan menggunakan metode ini didasarkan terhadap pengenalan tema dari suatu hadis yang akan diteliti. Maka dari itu, metode ini hanya akan efektif apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tema dari suatu hadis. Jadi, apabila kita mau mentahrij dengan metode berdasarkan tema hadis ini, kita harus mempelajari hadis tersebut dan mengetahui tema di dalam hadis tersebut. Jika kita belum mengetahui tema dalam hadis tersebut, maka kita tidak bisa menggunakan metode ini. Yang selanjutnya adalah tahrij berdasarkan status hadis. Metode ini dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu menghimpun hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis-hadis qudsi, hadis masyhur, hadis mursal, dan lainnya. Seorang peneliti hadis dengan membuka kitab-kitab seperti di atas, maka dapat melakukan tahrij al-hadis. Kemudian yaitu contoh tahrij hadis. Di sini ada suatu potongan matan hadis yang bisa kita tahrij. Caranya dengan cara kita mengcopy saja suatu potongan matan hadis yang ada di sini, lalu kita paste ke suatu website. Selanjutnya, kitab-kitab tahrij hadis. Kitab tahrij hadis yang terkenal menurut Abdul Haris ialah ada 6, ini yang 3, dan selanjutnya ini adalah kitab-kitab selanjutnya yang terkenal menurut Abdul Haris. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini ada sumber-sumber referensi materi yang saya gunakan dalam menyusun materi tahrij hadis ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.